Ada itu aduun. Ya, aduun. Aduun itu tunggal, kalimat tunggal. Kalau diterjemahkan itu musuh. Ya, musuh atau orang-orang yang mencoba menentang Allah. Termasuk ada itu musuh, orang-orang yang tidak pandai bersyukur. Itu termasuk juga aduun, orang-orang yang menentang Allah. Ada sikap kita yang bisa membuat rezeki kita bahkan menjauh, yaitu sikap mengeluh. Hati-hati orang yang selalu mengeluh. Hati-hati, rezekinya akan seret. Ya, betul Pak Haji. Kebalikan daripada mengeluh, bersyukur. Nah, jadi contoh masuk gaji. Pas masuk gaji, ternyata rusak motornya. Pasti biasa yang mengeluh. Dia masuk gaji lewat, langsung dibayar motor Kak. Ini sikap mengeluh. Coba dibalik, masuk gaji, langsung rusak motor. Alhamdulillah, masuk gajiku. Alhamdulillah ada bisa ku pakai untuk perbaiki motor. Coba diubah saja itu. Bisa coba diubah saja itu. Coba buktikan, makin bagus rezekinya. Iya. Kita sudah gajian, tiba-tiba ada yang sakit, langsung kita bilang, alhamdulillah, untung saya sudah gajian, saya bisa bantu yang sakit. Alhamdulillah, coba alhamdulillah, saya sudah gajian untuk bisa bayar cicilan. Alhamdulillah, saya ada yang saya bisa bayar. Coba diubah itu, jangan suka mengeluh. Anda termasuk, kita semuanya termasuk aduun yang bahkan menentang Allah. Ini bi'a'daikum itu sudah jamak. Adun, a'daun itu adalah musuh-musuhnya Allah atau yang menentang Allah, yang tidak mau ikuti aturannya Allah. Dia katakan a'daun, tapi didahului dengan huruf jar, huruf kasrah bi'a'daikum. Kum itu ya kembali kepada, ini diperuntukkan kepada umat muslim, umat yang beriman kepada Allah. Ya. Jadi ini disampaikan wallahu, dan Allah a'lamu, sangat lebih mengetahui bi'a'daikum, dengan musuh-musuh kalian atau orang-orang yang menentang Allah, orang-orang yang tidak suka dengan kalian. Wa kafa, dan cukuplah, billahi, dengan Allah, waliyan. Waliyan itu kita biasa dengar wali. Ya, wali. Jadi waliyan itu wali atau perwalian, itu biasa kalau ada wali nikah. Jadi seorang anak perempuan, jadi ayahnya menjadi wali, perwaliannya yang mewakili. Wakafa, dan cukuplah, billahi, sebagai Allah itu adalah nasiran. Apa nasiran? Penolong. Ya, penolong, betul. Kasih mudah. Jadi dua di sini. Kita diajarkan kepada Allah, cukuplah saya, kata Allah, menjadi wali dan menjadi nasir, menjadi yang mewakili kalian dan menjadi penolong kalian. Ya, saya biasa kalau wali itu saya menerjemahkan ya dalam bahasa saya menurut Al-Quran, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Allah menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumat, Allah keluarkan dari zulumat, dari kegelapan, ke ilan nur, menuju cahaya. Saya sudah sampaikan di pengajian ibu kemarin tentang zulumat, banyaknya kegelapan dalam kehidupan kita. Ya, jadi Allah yang menjadi wali, Allah yang mewakili kita. Bahkan dikatakan ayat sini nasiran, bahkan Allah menolong. Saya akan terjemahkan, Allah itu adalah sang eksekutor urusan kita. Ya, saya ulangi. Allah itu sang eksekutor urusan kita, dan Allah the best eksekutor. Sebaik-baiknya sang eksekutor. Walaupun orang semua menyatu untuk menyakiti kita, tapi ada Allah, kita jadikan waqafa billahi wakila. Cukup Allah yang menjadi wakilku, Allah yang menjadikan pertolongan, memberikan pertolongan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kita jika Allah yang menjadi wali kita. Bagi orang-orang yang beriman, jadikan Allah selalu harapannya,
dia senantiasa bersandar kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah, senantiasa mengharap hanya kepada Allah. Itulah orang-orang yang menjadikan Allah sebagai walinya, dan menjadikan Allah, pastinya Allah memberikan pertolongan. Jadi ini Allah mengajarkan, Allah itu the best eksekutor, tidak pernah meleset ketika mengeksekusi, tidak pernah. Kelihatannya tidak pas ini, kelihatannya tidak pas, tapi kita sudah pelajari kemarin, biyadikal khair, Allah itu di tangannya pasti semua yang terbaik, kita saja yang tidak tahu. Cerita singkat terakhir, ada seorang pemuda lewat, kemudian ada kepompong itu yang ulat kupu-kupu masih dalam kepompong. Itu sudah proses mau keluar, kupu-kupunya sudah setengah badannya. Ini pemuda karena ada rasa kasihan, ya kasihannya ini dia lihat seperti itu. Dia mencoba membantu, akhirnya itu kepompongnya disobek sedikit supaya kupu-kupunya keluar. Karena sulit sekali dia keluar, sulit sekali kupu-kupunya keluar. Memang butuh perjuangan kupu-kupu itu keluar dari kepompongnya. Anak muda ini tidak tahu, dia mencoba karena ingin membantu saja, tapi karena tidak ada pengetahuan di dalamnya, hanya sekedar semangatnya membantu, tapi tidak ada pengetahuan, dia membantu. Dia disobek itu sedikit, akhirnya keluar. Berharap alhamdulillah dia keluar dengan aman dan mudah. Ternyata 2 hari kemudian kupu-kupu itu mati. Awalnya 1 hari pertamanya lemas, tidak bisa bergerak. Hari keduanya sudah tidak ada lagi sayapnya tidak berkembang, dan akhirnya mati. Menyesallah pemuda ini. Ternyata baru diberikan pengetahuan, kupu-kupu itu dia akan berproses dari ulat menuju kupu-kupu, tapi dia harus melalui kepompong. Sebelum dia keluar menjadi kupu-kupu yang kuat, yang indah, yang luar biasa, dia harus melalui proses kepompong. Dan itu dia harus mengikuti proses itu. Jangan dibantu. Proses alamiah itu Allah sudah berikan ketentuan. Kupu-kupu itu akan keluar dengan secara alami, dan kalau dia mau keluar sempurna dan hebat, harus lewati prosesnya itu. Anda seorang pemuda tidak tahu. Anda membantu, kelihatannya membantu, padahal Anda sedang merusak prosesnya. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Nikmati proses dalam kehidupan ini. Kelihatannya yang kita lakukan, kita sudah minta sama Allah, kenapa tidak sesuai dengan harapan tak? Bukan, memang tidak sesuai dengan harapan tak, tetapi kita mungkin kurangnya pengetahuan kita. Allah sedang memberikan proses yang terbaik pada saat itu. Karena biyadihil khair, pasti yang terbaik Allah kasih bagi orang yang bersabar, bagi orang yang memenuhi saja ikhtiarnya. Ya, sudah lama berdagang, ikhtiarkan sepenuhnya kepada Allah. Saya ikhtiar berdagang, ya Allah. Waktu sholat saya tutup, saya pergi sholat. Itu ikhtiar saya. Masalah rezeki yang datang berlimpah atau dagangan saya laku dan bahkan bisa buka cabang, itu urusannya Allah. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah yang mengeksekusi urusan tak. The best eksekutor itu Allah. Tidak ada yang terbaik menurut manusia kalau bukan Allah yang memberikan kebaikan itu. Ini pelajaran dari kita, bagi saya secara pribadi. Bagaimana belajar perlahan-lahan, bagaimana itu menjadikan kita selalu memberikan harapan yang besar kepada Allah. Harapan kita hanya kepada Allah. Nanti ketika memilih, Bismillah, jangan kita langsung memilih sembarang. Pilih saja yang mana pilihan kita. Karena kita tidak tahu yang mana Bismillah ya Allah, atau mohon kepada Allah, ya Allah saya pilih yang Engkau ridhoi ya Allah. Bismillah, langsung ditusuk saja. Entah yang mana ini. Mungkin kalau kita tidak tahu yang mana calon kita dan sebagainya, minta kepada Allah. Nanti Allah yang urus itu. Nanti Allah, karena kita di ayat yang selanjutnya tadi itu ada kita taat kepada Allah, kita taat kepada Rasul, dan juga kita taat kepada pemerintah. Nah itu 3 tingkatan, Allah, Rasul, dan pemerintah. Luar biasa pemerintah yang diridhoi oleh Allah. Dia tingkatan ketiga. Dari Allah, dari Rasulullah, dia tingkatan ketiga. Baik, ini saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bacakan surah Al-Fatihah kepada saudara kita, keluarga kita yang saat ini sakit atau
warahmatullahi wabarakatuh. Kita salat sunnah syuruk sudah masuk ya.